Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita mata pelajaran Bapak apa? IP. Instalasi penerangan listrik 1 Pak. Seperti biasa ya. Sebelum kita belajar, untuk mengambil berkahnya diawali dengan berdoa. Oke, silakan ketua kelas pimpin kawan-kawan yang untuk berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin. Berdoa selesai. Oke. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita doakan hari ini dan kedepannya kita akan mendapatkan kesuksesan yang kita harapkan. Ya. Karena sesuai ini mulai dengan nama amal kubin niat. Segala sesuatu diawali dengan niat. Oke. Sebelum kita belajar lagi, Bapak mau semangat dulu. Ya. Bapak mau semangat dulu. Tentu dengan menciptakan rasa nasionalisme kita. Apa itu rasa nasionalisme kita? Kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita. Oke, silakan berdiri supaya kita bernyanyi dulu. Lagunya Garuda Pancasila. Garuda Bidada. Iya kan? Oke. Ya, Pak. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, siap berjuang untukmu. Pancasila sakrenya, rakyatnya di laut sentosa. Ajisman Sayuti Siregar. Oke, hadir Andre J. Harahap. Ayo, Pak. Aditya Malino. Ayo, Bapak. Danas Pratama Harahap. Izin, Bapak. Kenapa dia, Mak? Kenapa dia? Ada urusannya, Bapak. Ada urusannya. Oke, ada kegiatannya. Bapak. Oke. Indra Siregar. Hadir. Muhammad Adi Harahap. Ayo, Bapak. Oke. Rasid Islami Harahap. Ayo, Pak. Supriyadi Harahap. Ayo, Bapak. Zaid Naufal Ritonga. Ayo, Bapak. Zulaiman Harahap. Ayo, Pak. Oke. Tadi si Adamas Pratama ada kegiatannya. Iya. Beliau mensukseskan kegiatannya bertandingan lomba yang diadakan di luar sekolah. Mudah-mudahan juara. Amin. Ya. Amin.
Oke. Kita akan awali pembelajaran kita, materinya untuk pertemuan kali ini ya. Seperti apa yang ada di slide PowerPoint yang berjudulkan Sistem Proteksi Instalasi Penerangan Listrik Satu Fasa. Oke. Sebelum kita materi hari ini, tentu kita tidak boleh melupakan materi sebelumnya. Materi kita sebelumnya yaitu komponen-komponen instalasi penerangan listrik satu fasa. Oke, untuk mengulas sedikit ataupun mereview. Apa saja yang komponennya satu fasa saja? MCB Bapak. MCB. Apa lagi? LCB. LCB. Grounding Bapak. Grounding. Sunggerester apa lagi? Komponen instalasi listrik satu fasa. Fitting lampu Bapak. Fitting lampu apa lagi? Kabel Bapak. Kabel, benar. Apa lagi? Lampu Bapak. Bola lampu. Apa lagi? Teles Bapak. Tedos. Apa lagi? Saklar. Apa lagi? Bapak. Apa satu? Elbow. Apa lagi? Kebukilan Bapak. Aku kira apa lagi? Kontak Bapak. Satu. Apa? Stop kontak ataupun kotak kontak ya. Sumber arus. Perangkat listrik di rumah. Elektronik lainnya. Apa lagi? Sangat Bapak. Hah? Bapak. Tunjuk tangan. Baut cacing, baut akustik, dan lain-lain. Yang itu semua komponen yang kalian bilang itu tadi, itulah dirangkai menjadi satu rangkaian yang menggunakan instalasi listrik sehingga bisa dipergunakan di peralatan rumah tangga. Oke, itu untuk materi sebelumnya. Jangan lupa itu ya. Jangan mudah dilupakan sesuatu. Apalagi sesuatu itu berharga untukmu ya. Bapak. Oke, tujuan pembelajaran kita di sini ya. Sebelum ke tujuan pembelajaran, kembali lagi tadi ke judul Sistem Proteksi Instalasi Penerangan Listrik Satu Fasa. Apa itu Sistem Proteksi Instalasi Listrik Penerangan Listrik Satu Fasa? Yaitu pengaman. Bagaimana supaya gangguan yang terjadi di rangkaian listrik itu terhindarkan ya. Itulah tujuannya kita belajar sistem proteksi ini ya. Ini dah tujuan pembelajaran. Pertama, melalui pembelajaran diskusi siswa mampu menjelaskan fungsi dan cara kerja sistem proteksi instalasi penerangan listrik satu fasa. Poin yang kedua, melalui pembelajaran diskusi siswa mampu menjelaskan alur permasalahan sistem proteksi instalasi penerangan listrik satu fasa. Poin yang ketiga, ya silakan disimak baik-baik ya mati ya pahami. Melalui pembelajaran diskusi mampu menerapkan prosedur perbaikan sistem proteksi instalasi penerangan listrik satu fasa. Ya, ini dia tujuan pembelajarannya. Lanjut, pertanyaannya. Pertama, mengapa penting melakukan perbaikan sistem proteksi instalasi penerangan listrik satu fasa berdasarkan SOP? Kira-kira siapa yang bisa awal-awal dulu menjawab mengapa pentingnya belajar? Apa untuk Arisman apa? Karena sistem proteksi adalah suatu perangkat pengaman pada rangkaian instalasi listrik jika terjadi gangguan. Karena sistem proteksi adalah suatu perangkat pengaman pada rangkaian instalasi listrik jika terjadi gangguan. Oke, bisa. Ada yang lain? Bapak. Oke, Aditya Malino. Karena sistem proteksi adalah sistem pengaman yang tidak terjadi gangguan, memfungsikan arus bocor, arus lebih, ledakan arus saat ketik menyambar pada instalasi rumah. Oke. Oh, jawaban si saudara kita Aditya Malino juga lebih bagus lagi. Jawaban dari saudara kita juga Arisman juga bagus. Ya, itu dia ya. Poin pentingnya adalah sistem pengaman terhadap gangguan instalasi listrik. Ya, itu dia. Secara sederhananya. Poin yang kedua, bagaimana cara melakukan perbaikan sistem proteksi instalasi penerangan listrik satu fasa berdasarkan SOP?
SOP. Oke. Siapa kira-kira menjawab dari awal-awal ini? Kita bahas dulu pertanyaan ini. Siapa? Oke. Adi Muhammad Adi, silakan. Cara perbaikinya adalah dengan melakukan pengecek, menguji komponen sistem proteksi Bapak. Ulangi dulu. Cara perbaikinya adalah dengan melakukan menguji, pengecek, komponen sistem proteksi. Oh, ya. Ada lagi? Oke, sampingnya. Cara perbaikannya dengan cara melakukan pengujian komponen sistem proteksi dengan teliti, misalnya NCB, LCB, hingga RST dengan satu persatu. Misalnya salah satu komponen rusak harus diganti. Oke. Mengujinya secara teliti. Baik komponen per komponen. Misalnya kita menduga ya kerusakan pada tidak berfungsinya satu komponen, misalnya LCB. Ada satu penghuni rumah tersengat listrik, tiba-tiba sistem proteksinya tidak berfungsi. Berarti patut kita duga LCB-nya yang bermasalah. Baru kita uji. Ya, bisa, benar. Tapi untuk membuktikannya nanti langsung saja nanti kita praktekkan pada pembelajaran ini. Oke, makanya kalian semua harus semangat, harus antusias, ya kan? Harus sungguh-sungguh. Akan kita bedah nanti di pelajaran sistem proteksi ya. Yang ketiga, manfaat apa yang diperoleh dalam melakukan perbaikan sistem proteksi instalasi penerangan listrik satu fasa? Kira-kira siapa yang bisa menjawab di awal-awal ini? Manfaat apa? Silakan, Usman. Manfaatnya adalah sistem instalasi penerangan listriknya tentu handal dan aman. Manfaatnya adalah tentu listriknya handal, kesistemannya dan aman. Ya, itu tujuannya ya. Kira-kira ada apa yang lain? Apa rasa itu aja nih, itu ya kan? Tujuannya supaya baik dan aman, berkualitas ya. Tentu dengan nanti mungkin barangkali dengan bahasa-bahasa yang berbeda tujuannya untuk perbaikan. Oke, habis pertanyaan kita langsung ke materi. Materi gambar alat sistem proteksi instalasi penerangan listrik satu pasang. Silakan dilihat ya, silakan dibaca. Bapak yang melaporkan dengan memahami. Fungsi miniatur circuit breaker atau MCB adalah pengaman arus beban lebih dan memfungsikan pada instalasi penerangan listrik satu fasa. Cara kerja MCB adalah mendeteksi kelebihan beban pada rangkaian instalasi listrik sesuai dengan ukuran arus yang ditentukan dan mendeteksi arus konsleting pada rangkaian instalasi listrik. Ya, MCB ini sangat mudah dan sederhana kita pahami. Tujuannya ada, fungsinya ada dua. Satu, pengaman arus memfungsikan, dan yang kedua pengaman arus beban lebih. Ya, ada contoh arus memfungsikan, jumpanya pasar dan net. Sehingga terjadi arus sehingga terjadi kebakaran. Jadi supaya mencegah kebakaran itu dipasanglah MCB. Ya. Baru yang kedua pengaman arus beban lebih. Misalnya dimasuki daya listrik yang berlebih. Contohnya di rumah kita. Kalau kita memakai kawaya meter MCB 2 ampere, kita nyalakan setrika, kita nyalakan magicom dan lain sebagainya macam, itu akan jack lag. Karena apa? Fungsinya disebut sebagai pengaman beban lebih. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kabel tidak panas dan tidak terbakar. Itulah tujuannya MCB. Oke, lanjut. Yang kedua ini, gambar alat ini namanya LCB. Apa itu LCB? Ya, liquid circuit breaker. Pengaman arus bocor ataupun sengatan listrik pada makhluk hidup. Ya, kalau bacakan di sini tulisannya. Fungsi liquid circuit breaker adalah alat pelindung terhadap sengatan listrik pada makhluk hidup karena arus bocor pada rangkaian instalasi listrik. Cara kerjanya
mendeteksi arus bocor pada rangkaian instalasi penerangan listrik. Ini fungsinya untuk mengamankan manusia terhadap sengatan arus karena akibat kebocoran arus listrik pada tubuh kita, sehingga amanlah kita. Bentuknya ada 4 terminal di komponennya, itu ada terminal input dan terminal output. Inputnya itu pasang masuk dan netral masuk, pasang keluar dan netral keluar. Ya, silakan diamati bentuknya. Ini dia surge arrestor. Apa itu surge arrestor? Surge arrestor adalah pengaman arus lonjakan dan strum dari sembarang petir pada rangkaian instalasi listrik. Cara kerjanya mendeteksi arus lonjakan pada rangkaian instalasi listrik. Surge arrestor ini dipasangkan supaya mendeteksi dan mengamankan lonjakan arus pada jaringan listrik yang ada di rumah pelanggan. Misalnya tiba-tiba datang sebarang sembarnya jaringan listrik kita. Ya, surge arrestor ini akan mendeteksi dan mengamankan. Dia akan menyalurkan listrik ke grounding khusus penangkal petir, sehingga peralatan listrik kita di rumah aman, tegangannya tetap stabil. Itulah bentuknya. Ada tiga apa? Tiga terminal. Ada fasa masuk, ada netral keluarannya sama, yaitu untuk grounding. Ya, bawah. Ini dia grounding rod. Apa itu grounding rod? Fungsinya melindungi dari arus bocor dan lonjakan tegangan tinggi. Cara kerjanya sebagai konduktor yang dipancangkan ke tanah untuk menyalurkan arus lonjakan dan arus bocor pada rangkaian instalasi penerangan listrik satu fasa. Ya, grounding rod ini adalah konduktor pengantar energi listrik. Dia berbentuk dari bahannya tembaga, pancangkan ke tanah. Dialah yang permanen di dalam tanah. Fungsinya menyalurkan energi listrik, baik itu lonjakan arus, baik itu kebocoran arus. Ya. Oke, ini dia skema pemasangan sistem proteksi instalasi penerangan listrik satu fasa. Nah, ini dia gambar rangkaiannya ya. Sesuai dengan peraturan umum instalasi listrik. Warna kabel netral warna biru. Warna kabel grounding warna apa? Hijau kuning. Warna kabel fasa apa? Hitam. Coklat pun bisa, merah pun bisa. Yang tiga warna ini. Salah satunya Bapak pilih warna hitam. Ya. Tujuan warna daripada pengantar listrik ini, kabel ini adalah untuk sebagai kodifikasi, sebagai tanda, ya, biar kita kenal ya, biar tidak salah sambung, biar mudah kita pelajari, ya. Ya, seperti yang tadi dari awal, mulai dari surge arrestor, ELCB, MCB, dan stop kontak, grounding rod. Ini dia rangkaian pengawatannya, ya, skemanya. Yang pertama surge arrestor masuk, dia pasang netral dan keluarannya ada grounding, khusus grounding rodnya, pengantarnya satu ya. Dan yang kedua ada namanya LCB, masuk dia pasang dan netral, keluar juga pasang dan netral. Masuk juga ke MCB, setelah MCB masuk ke beban. Nanti prakteknya kita buat pola lampu dicampur dengan stop kontak. Dan dari stop kontak ada RD. Jadi grounding surge arrestor dan grounding RD berbeda jalur ya. Jadi jangan setiap yang kuning hijau itu sama dia grounding tapi fungsinya berbeda. Kenapa berbeda? Karena beda fungsinya ya. Itu dia. Ya, terus akan dipahami. Oke? Mari kita belajar berdiskusi dan berkelompok sesuai yang sudah kita rancang pertemuan semalam, ya. Kita terdiri dari 9 siswa di kelas 11 TNTR, ya.
Mata pelajaran instalasi penerangan listrik 1 fasa dan 3 fasa pada mata pelajaran Bapak. Ya. Grup pertama kita buat namanya apa semalam? DC Grup Bapak. D, DC. Baru grup AC. Kenapa kita buat seperti itu nama grupnya? Supaya kita pikirannya, hatinya tetap terpaut di listrikan. Karena inilah jati diri kita, ya. Karena inilah kita orang listrik, ya. Jadi nanti masa depan kita, insya Allah kita akan berprofesi di listrikan. Supaya linear dia, ya kan? Oke, kelompok DC yang anggotanya yang terdiri dari Rasid, Indra, Naufal, Aditya Malino, dan Andrezi. Dan AC Muhammad Ali, Syukri, Adisman, dan Sulaiman, ya. Jadi kenali kawan-kawannya, jangan lupa. Nanti kalian akan berdiskusi dan berpraktek dan presentasi. Oke. Sembari berdiskusi, Bapak bagikan LKPD-nya. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Untuk grup DC dulu Bapak bagikan. Silakan dikerjakan. LKPD-nya. Silakan berdiskusi satu sama lain, tapi kondusif diskusinya silakan berbicara, ya, dengan kondusif. Apa yang Bapak buat di situ pertanyaan silakan diisi, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan dengan cermat dan teliti, ya. Silakan dikerjakan dengan baik, ya. Gunakan waktunya semaksimal mungkin. Habis ini kita mengerjakan LKPD, kalian akan ataupun kita akan mempraktekkan sistem ini. Oke, silakan dikerjakan. Untuk grup AC bagaimana? Bisa kan? Bisa, Bapak. Oke, silakan dikerjakan dengan semangat. Ya, Pak. Akan Bapak buat penilaian yang baik, ya, evaluasi yang baik. Bapak. Atau Bapak buat nanti kasih hadiah berupa alat-alat kelistrikan. Oke, Mungkin Bapak. Bapak kasih multitester, bor. Ya, kalau bor mungkin barangkali lumayan harganya, ya. Tapi kalau sebisanya TSP, ya kan, mungkin masih bisa Bapak cicil-cicil, ya kan? Ya, Pak. Bapak kasih waktu 5 menit lagi untuk mengerjakan LKPD-nya supaya kita berangkat mempraktekkan bagaimana pemasangan sistem proteksi instalasi penerangan listrik 1 fasanya.
belum jelas boleh ditanyakan, kawannya juga boleh ditanyakan sesama kelompoknya, ya. Yang penting sopan dan kondusif. Itu jawabannya. Baik kelompok AC dan DC ada di materi-materi yang tadi Bapak tampilkan. Dan bukunya itu referensinya di buku modul kita ya, yang sudah Bapak bagikan sama kalian waktu awal pertemuan. Itu ada semua. Itu referensinya. Modul buku instalasi kendaraan listrik kelas 11 dan buku kuil tahun 2011. Kalau kalian rajin membacanya itu, insya Allah kalian bisa menjawabnya dengan mudah. Tapi kalau kalian tidak pernah membukanya, tidak pernah melihatnya, tidak pernah memahaminya, mempelajarinya di rumah, ya, mungkin kalian akan merasakan kesulitan. Silakan deskripsikan di situ apa itu surgi RSR, apa itu LCB, apa itu MCB, apa itu kironirot, bagaimana rangkaiannya, ya kan? Bagaimana gambarnya, supaya kalian bisa mengidentifikasinya, supaya kalian bisa mengenalinya 100%. Oke, kelompok DC sudah siap memputar KPD-nya? Kelompok AC? Udah. Oke, langsung saja ya. Kita ataupun kalian akan mempresentasikan apa yang menjadi hasil dari kerja kalian hari ini. Ya, silakan untuk kelompok S dulu. Silakan. Maju.
kedudukan masing-masing. Oh, porsi masing-masing. Untuk kelompok AC silahkan disimak siapa pertanyaan terbaiknya. Uji kawan-kawanmu ini ya. Kalau tidak bisa nanti jawab kawan kalian ini bawa patung. Oke, silakan siapa yang membuka dari kelompok kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TC ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Perkenalkan dulu siapa anggota kelompokmu. Perkenalkan nama saya Andre Diarab dan samping saya Dek Noparitonga. Siapa berdiri? Siapa Samping kawan-kawan? saya Indra Sirega dan Rasid Islami Arab dan Aditya Malino Arab. Oke. Silakan dulu. Baru ke materi. Dibacakan oleh Indra Sirega. Dengarkan baik-baik. LC adalah alat pendeteksi listrik pada makhluk hidup yang arus bocor pada rangkaian instalasi listrik. Cara kerjanya adalah mendeteksi arus bocor pada rangkaian instalasi kendaraan listrik. Dan akan dibacakan oleh Rasid Islami Arab. Fungsi MCB miniatur circuit breaker atau MCB adalah pengaman arus member lebih dan hubung singkat pada instalasi penerangan listrik. Cara kerja MCB adalah mendeteksi kelebihan beban pada rangkaian instalasi listrik sesuai dengan ukuran arus yang ditentukan dan mendeteksi arus oscillating pada rangkaian instalasi listrik. Dan Aditya Malino Arab. 3. Surge arrestor. Surge arrestor adalah alat pengaman arus lonjakan dari skrum sembarang petir pada rangkaian instalasi listrik. Cara kerjanya mendeteksi arus lonjakan pada rangkaian instalasi listrik. Dan kawan saya Dek Noparitonga. Grounding rod fungsinya melindungi dari arus bocor dan lonjakan tegangan tinggi. Cara kerjanya sebagai konduktor yang dipancangkan ke tanah untuk menyalurkan arus lonjakan dan arus bocor pada rangkaian instalasi penerangan listrik jalur pasar. Oke, persilakan moderator untuk siapa yang bertanya dari kelompok AC. Dua pertanyaan. Apakah ada kelompok AC untuk mempertanyakan? Oke, silakan ya. Perkenalkan diri dan silakan sampaikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adiara. Cara kerja MCB. Pertanyaannya apa? Cara kerja MCB apa? Bagaimana cara kerja MCB. MCB? Oke, silakan dicatat ataupun langsung dijawab pun boleh. Oke, silakan langsung dijawab. Silakan. Fungsi MCB adalah pengaman arus hubungan lebih dan hubung singkat pada instalasi penerangan listrik. Cara kerja MCB adalah mendeteksi kelebihan beban pada rangkaian instalasi listrik sesuai dengan ukuran arus yang ditentukan dan mendeteksi arus oscillating pada rangkaian instalasi listrik. Potong dulu suaranya. Oke. Dengar tak? Kurang Apa? apa? Potong dulu main suaranya. Pertanyaannya bagaimana cara kerja
MCB. Cara kerja MCB adalah mendeteksi kelebihan beban pada rangkaian instalasi listrik sesuai dengan ukuran arus yang ditentukan dan mendeteksi arus oscillating pada rangkaian instalasi listrik. Oke. Bagaimana? Tanyalah. Apakah saudara kalian dari kelompok AC puas atau bagaimana? Gimana? Apa saudara Adi puas dengan jawaban saya? Puas. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi dari kelompok AC. Kasih pertanyaan sulit dulu. Yang menurut saya Ismail Sahib Siregar. Saya ingin bertanyakan di mana duduknya tempatnya diletakkan sumber listrik. Pertanyaannya, Bapak bantu ya untuk memperjelas pertanyaannya. Di manakah dipasang komponen surge RSR? Itu ya? Iya, Pak. Itu pertanyaan. Di manakah dipasangkan tempatnya surge RSR? Oke, langsung dijawab saja. Saya akan menjawab dari Ismail. Oke. Tempat duduk surgery adalah sebelum MCB rumah, instalasi pada rumah. Apakah saudara Isman meniru jawaban saya? Ya, gimana jawabannya Isman? Masih kurang-kurang apa ya? Kurang lebih Pak. Oh, Bapak bantu ya. Nanti pun bukan kelompok ini saja Bapak bantu, kalian pun juga nanti akan Bapak bantu. Kalau tidak bisa lagi menjawabnya 100%. Jawabannya itu juga bagus. Tapi lebih detailnya, lebih spesifiknya, surge RSR itu dipasangkan di box panel ataupun box grup MCB. Nanti kita eksekusi nanti. Ada nanti pakai rel omega. Di rel omega ini nanti di sini bisa terdiri dari beberapa komponen. Apa saja? MCB, LCB, surge RSR dan lain-lain. Tapi umumnya seperti itu. Kalau pemasangannya betul yang dibilang Aditya Manino, keluar dari diameter masuk ke surge RSR, baru ke LCB, baru ke grup MCB, baru ke beban. Jadi sudah jelas ya di mana letaknya dipasang surge RSR, posisinya sudah kan? Jadi tak bertanya-tanya lagi ya. Oke, Bapak rasa cukup dari kelompok TC. Silakan ditutup untuk presentasenya. Buat moderator, silakan tutup. Cukup sekian dari kelompok DC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok TC ya. Sesuai dengan nama grupnya DC arus searah, jadi kelompok kalian harus searah juga ya, harus kompak, harus di jalan dia. Sama dengan nama kelompok kalian DC arus searah, kalian pun pemikirannya, gagasannya, tujuannya, kekompakannya harus sejalan ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan, ya kan? Kurang semboyan itu. Sesuai kelompok DC, kita harus searah. Semangat, semangat. Oke. Langsung ke kelompok AC, kelompok arus kuat, ya. Silakan. Oh, kursinya masing-masing. Silakan kursi kelompok kawan kalian ini berikan pertanyaan-pertanyaan yang terbaik dengan Oke, silakan seperti kawan kalian tadi bagaimana
mekanismenya. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang terhormat Bapak Andreas Hasibuan SD dan kami dari kelompok ASE untuk mempresentasikan hasil kerja kami dan akan membacakan oleh teman saya. Perkenalkan dulu. Kawan-kawan anggota kelompoknya. Dan perkenalkan, nama saya Sundari Harahap dan ini teman saya Muhammad Aliala. Dan ini Adisman Sakyuti Siregar. Oke, silakan tatap kawannya Adisman. Suleman Harahap. Oke, langsung silakan. Silakan dulu. Baru apa materinya? Dan pada materi kami akan dibacakan oleh Muhammad Ali. Silakan dengarkan baik-baik ya. Simak. MCB. Fungsi MCB adalah pengaman arus beban lebih dan hubung singkat pada instalasi penerangan listrik. Cara kerja MCB adalah mendeteksi kelebihan beban pada rangkaian instalasi listrik sesuai dengan arus yang ditentukan dan mendeteksi arus konsleting pada rangkaian instalasi listrik. Survei arrester adalah alat pengaman arus pergerakan dari strum sambaran listrik pada rangkaian instalasi listrik. Dengarkan suaranya. Menjelaskan. Dengarkan dulu suaranya. Survei arrester adalah alat pengaman arus pergerakan dari strum sambaran listrik pada rangkaian instalasi listrik. Cara kerjanya mendeteksi arus pergerakan pada rangkaian instalasi listrik. LCB. Kedengaran Bapak? Oke. Baru ngomong dia. Dan silakan ulangi. LCB fungsi LCB adalah alat pelindung terhadap sengatan listrik pada makhluk hidup karena arus bocor pada rangkaian instalasi listrik. Cara kerjanya mendeteksi arus bocor pada rangkaian instalasi penerangan listrik. Oke. Ada lagi materinya? Silakan. Ground control fungsinya melindungi dari arus bocor dan lencangkan tegangan tinggi. Cara kerjanya sebagai konduktor yang diperancangkan ke tanah untuk menyalurkan arus lonjakan dan arus bocor pada rangkaian instalasi penerangan listrik terbatas. Oke. Sebelum kami menutup presentasi kami, apakah ada dari kelompok CC ingin bertanya? Ya, saudara. Perkenalkan, nama saya Rashid Islami Harahap. Saya ingin bertanya kepada kelompok ASE. Cara kerja MCB adalah Saya akan menjawab pertanyaan dari Haji Islam Harahap. Cara kerja MCB adalah mendeteksi kelebihan beban pada rangkaian instalasi listrik sesuai dengan ukuran arus yang ditentukan dan mendeteksi arus konsleting pada rangkaian instalasi listrik. Apakah saudara kasih menerima? Sangat puas. Oke ya. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau bertanya? Bapak, Oke. Aditya Marino. saya akan bertanya kepada Perkenalkan dulu. Namanya. Perkenalkan, nama saya Aditya Marino Harahap. Saya akan bertanya kepada kelompok ASE yaitu grounding road. Apa aja yang bisa dipancarkan ke tanah untuk mengatasi arus dari sambaran petir? Oke. Pertanyaannya tentang grounding root. Bapak bantu ya. Pertanyaan dia itu, material apa sajakah yang dapat dikategorikan sebagai konduktor untuk dipancarkan ke dalam tanah, ya kan? Bapak,
Apakah dia harus tembaga? Apakah dia bisa besi? Apakah bisa mungkin emas? Nah, bagaimana yang terbaik? Silakan dijawab. Jawaban adalah tembaga. Tembaga. Kata di paling baik adalah emas karena Cuma itu aja jawabannya. Oh, silakan dulu. Ada yang lain bisa bantu dari kelompoknya? Namanya kelompok diskusi, ya saling diskusi lah kalian. Apa jawabannya? Apa alasannya? Semua orang dijawab sama kawan-kawanmu. Karena aliran dari emas lebih cepat dan lebih baik. Oke ya, Bapak bantu ya. Memang jawabannya itu benar yang disampaikan oleh kelompok AC ataupun yang diwakili oleh siapa? Sulaiman. Menurut kalian itu yang terbaik adalah umumnya itu tembaga. Kalau yang paling efektifnya emas, tapi tidak mungkin. Itu nanti akan menjadi gangguan sosial ya, mungkin nanti dicuri, ya kan? Kenapa emas? Karena nilai konduktivitasnya itu, konduktornya itu, emas itu bisa mengantarkan energi listrik hampir 100%. Ibaratnya kita penimbunan listrik 100 volt di awal di pangkal akan sampai di ujung 100 volt juga kalau menggunakan bahan emas. Tapi mustahil karena faktor biaya mahal. Apa dia yang murah meriah, yang terjangkau, yang efektif tembaga masih bisa kita beli, ya kan? Itu dia jawabannya. Oke, langsung saja untuk Cukup sekian dari presentasi kami dari kelompok AC. Dan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Presentasi atau sekedar teori dari materi, tentu kita sesuai Bapak dan Singan tadi kita mempraktekkan ya. Di awal-awal Bapak lihatkan tadi gambar di slide, ini dia bentuk aslinya ya. Silakan dilihat, disimak baik-baik, identifikasi, sesuaikan. Ini dia. Sudah CRSTR, inilah dia bentuk aslinya. Bapak mengajar bukan sekedar teori. Jadi ada bentuk barang. Inilah dia barangnya. Sudah CRSTR itu. Mirip kan? Asli sekali Bapak. Apa lagi? Tidak ada LCB. Apa lagi? MCB. Apa lagi? Stopon. Apa lagi? Grounding. Apa lagi? Konduktor. Ini dia. Ada warna biru, warna hitam, warna ground. Inilah yang akan kita praktekkan. Ya, langsung saja ya. Untuk kelompok pertama DC, silakan mempraktekkan. Silakan. Peralatannya sudah tersedia. Ada tak kolong, ada tak kombinasi, ya. Silakan instalasi dengan seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Untuk audiens atau provokasi silakan perhatikan kawan kalian. Iya, Bapak. Ini Bapak kasih waktu kurang lebih paling lambat 10 menit untuk pengerjaannya ini. Bila tidak selesai dalam 10 menit, nanti akan digantikan oleh kelompok AC. Bapak kasih waktu 10 menit untuk merangkainya.
Silakan pasang rel omeganya, itulah dudukannya. Lihat, Arisman, ini tadi pertanyaanmu, di mana dipasangkan posisinya, letaknya, saja. Praktikalnya. Silakan kerja sambil diskusi. Cepat-cepat. Hati-hati menggunakan alat ya. Tergunakan alat sesuai fungsinya. Dashpad untuk mendeteksi tegangan, obeng untuk membuka baut, ya, untuk baut mengunci. Jangan digunakan dashpad untuk membuka baut-baut yang agak keras. Setelah bagi tugas, ada khusus grounding, hubungkan dia, ya kan kerjasama. Itu kan ada 2 grounding. Satu untuk RT, satu untuk grounding subjek RST. Komunikasinya pakai bahasa Indonesia ya. Anda mengerti bahasa apa kalian? Kami orang Indonesia, Kak. Iya, Pak. Waktu tinggal 5 menit lagi. Karena kalau di LKS itu yang sudah cak-cak itu, waktu itu sangat berharga. Ini belum LKS ini, masih pembelajaran. Silakan dihubungkan grounding itu. Kenapa didiamkan? Tengok gambarnya itu. Komponennya tengok lihat baik-baik. Ya Bapak, ada nanti. Coba lah, Pak. Silakan digambar. Di rekam ini kan sudah ada. Bapak kasih nanti penilaian. Lama lambatnya kalian atau lama cepatnya kalian bisa mengerjakan ini ya. Bapak kasih nilai nanti. Berapa lama kalian mengerjakan ini? Dan kelompok AC itu berapa lama juga orang itu mengerjakan kerjaan ini?
disediakan untuk sebagai uji coba. Kita bukan ini sebagai uji coba. Kalau untuk pemasangan itu ini nanti ini satu dan ini satu. Ini jangan sambungkan dulu. Ini sebagai uji coba arus bocor. Paham nggak? Ini jangan dihubungkan dulu yang ini. Kita ini. Yang disambung itu, yang dipasang itu, untuk skema ini untuk grounding AD, ini untuk grounding surgery. Ini jangan dikosongkan dulu. Kelompoknya silakan diskusi di situ. Bagaimana nanti menangani ini? Yo Pak. Kemana-mana? Fokus di situ diskusinya. Coba. Ini tak. Ini dah sudah. Next kali. Perhatikan posisi setrumnya, pasarnya udah. Kita uji coba dulu dengan beban bola lampu. Masukkan aja dulu bola lampu ini stop kontak sumber arus. Apakah sudah menyala? Jumper pun juga boleh. Jumper juga boleh. Oke, terus nyalakan dulu. Oke. Uji coba dulu arus bocornya. Nah, ini dia. Bapak uji coba dulu sistem yang kalian pasang ya. Untuk kelompok 2 silakan lihat baik-baik ya, fokus kemari. Tetapi situ dulu buat bola lampunya menyala. Biar kita kelihatan nanti bagaimana hasilnya, padam enggak listriknya kalau ada arus bocor. Ya. Silakan hati-hati. Pakai sepatu safety, insya Allah aman. Ya. Yang penting jangan dua-duanya masuk ke tubuh kita. Kalau cuma strum yang masuk, kalau kita pakai sepatu tetap aman. Misalkan jangan masuk pas ada terang, jadi lampu kita nanti. Kita uji coba ya. Kalau untuk surgery rester itu harus ada sembaran berdiri. Kita uji coba di rangkaian LCB. Rangkaian LCB dulu. Nah, balik dia kan. Begitu ada arus bocor pada instalasi listrik, ya bebannya, terutama di strum di pasar, dia akan cek. Nanti kita harus reset kembali, menormalkannya. Normal. Cek lagi berarti sudah berfungsi 100%. Itu dia. Kalau untuk menguji MCB bagaimana? Dihubung singkat.
Untuk menghubung singkat, hati-hati dengan kawat tembakannya. Awas terkena langsung. Ya. Oke. Cek. Hah? Lamakan lagi. Ya, terus lamakan lagi. Oke. Sudah cek like MCB di kau ya meter. Itu dia. Oke, sudah. Ya, silakan bongkar. Sudah bisa kan? Instalasinya masalahnya apa? Sudah kenal bagaimana switch RST, bagaimana LCD, bagaimana MCB. Oke. Ya, silakan. Itu jangan silakan buka langsung apanya. Nah, bongkar lagi. Kalau kalian kelompok AC bisa mengerjakan mulai dari nol. Silakan kalau Oke, untuk LKPD-nya silakan dijaga di situ, isi pengalaman baik, harus dari kelompok AC nanti praktekan itu nanti langsung bapak kasih di bapak. Oke, langsung saja kelompok AC untuk mempraktekannya. Silakan diskusi ya. Untuk kelompok TC silakan perhatikan. Mungkin orang ini sudah mensiasatinya dari tadi. Bagaimana pekerjaan kalian? Apa kelemahan dan kelebihannya? Kita lihat dulu teknik-teknik pemasangan kelompok AC ini. Apakah sesuai dengan nama grupnya? Harus kuat, ya. Harus kuat. Harus penting karen. Harus bolak-balik. Masukkan dulu bajumu. Dulu mana? Jadi kita itu harus disiplin. Walaupun kita orang teknologi, kita harus disiplin. Oke, silakan bagi bos. Ada yang bagian grounding, ada yang bagian stop kontak, ada bagian komponen LCD, switch RST, MCB. Dan kemana-mana, silakan saksikan kawan kalian ini. Jenabal. Perhatikan apa yang kalian kerjakan dengan KPD sesuai nggak dengan itu. Ini juga Bapak kasih waktu 10 menit ya. Hati-hati. Nah, itu
Itulah gunanya kita bekerja dengan hati-hati. Utamakan ketiga, kesehatan kerja. Kalau kalian bekerja di perusahaan itu sudah kena SP, surat peringatan keras. Hati-hati. Itu nanti dikumpulkan itu nanti pecahan-pecahannya itu, harus terinjak. Itu bola lampu yang situ berfungsi lagi. Berfungsi, itu aja nanti kita pakai. Tes dulu, Pak. Hati-hati. Astagfirullah. Kita ini jurusan kita ini basisnya berbasis resiko. Ya. Selain dekat dengan masa depan, dekat juga sama yang maha kuasa. Kalau dekat ibadah nggak masalah, ini dekat ajal ya kan? Dekat karena ibadah alhamdulillah, tapi jangan dekat karena ajal ya. Oke, kita ini lagi. Apakah timer, ya kan? Jadi timer itu komponen itu bukan di rangkaian aja yang ada timer. Mana lagi? Ini ada bola lampu ini. Fokus ke sini, perjalanan kalian ini. Jadi timer itu bukan untuk rangkaian listrik saja yang dipakai, jadi untuk kalian bekerja juga. Bapak kasih timer, kasih waktu. Grounding sudah dipasang? Ada logo grounding? Oke. Dan ini jangan silap ya, jangan lupa ini hanya untuk uji coba arus bocor. Grounding yang sesungguhnya yang dipasangkan sesuai skema yang ada dua. Satu untuk arden instalasi, satu lagi untuk grounding surge RST. Sesuaikan warna dan pengantar energinya ya. Kalau dia basah apa warnanya, sesuaikan, jangan lupa. Jadi kita di listrik ini tidak boleh lupa. Ya. Makanya ada istilah kacang lupa pada kulitnya. Kalau kita orang listrik jangan mudah melupakan ya. Silakan perhatikan itu Jet Nopal. Walaupun sudah selesai, untuk memahirkan kita terhadap sesuatu, kita harus serius. Bola lampu di grounding. Misalkan dari ini, nah, tidak salah paham nanti kelompok basic, ya, nanti penyesatan.
Oke, udah bisa dicoba? Coba. Oke, silakan nyalakan MCB-nya sumber dulu. Power supply. Nyalakan lampunya. Apa yang apa? Memang dulu. Apa yang salah? Coba ini dulu. Coba lihat di sini. Tulis ulang. Coba meter jack leg mungkin karena ada korsleting. Bisa ulang kembali. Ada tes pen? Ada situ? Nggak usah panik ya, kalau ada seperti ini jangan panik, tapi tenang untuk menyelesaikan masalah. Ada di sini. Sembari menunggu PLN menyala, ya kita lihat dulu konekannya, sambungannya. Ada neutral masuk ke switch rester, ada pasang masuk ke switch rester, pas ke LCB, ke MCB, stop kontak, fitting lampu sebagai beban, bola lampu. Oke, sudah pas ya, sudah sesuai. Oke, jadi ini sudah sesuai. Untuk uji cobanya tidak jauh-jauh sama seperti kawan kelompok DC tadi ya. Itu dia. Kita tunggu dulu. Lampu menyala listrik. Kalau tidak menyala listrik, jadi kalian sudah tahu pemasangannya kan? Sudah tahu pemasangannya. Satu untuk grounding AC, satu lagi untuk grounding switch RS ya. Suri, udah tahu kan? Pak. Udah ikut memasak tadi? Oke. Mama tadi? Pak. Oke, silakan. Silakan duduk. Silakan dibongkar ya. Silakan dibongkar, tapi kan kembali cepat. Berhasil itu. Silakan bongkar. Untuk komponennya. Silakan. Untuk kelompok yang lain silakan dikumpulkan LKPD-nya di situ. Dalam satu bentuk kumpulan apa? LKPD. Baru diantarkan ke meja Bapak. Berhubung waktu kita mau habis mata pelajaran Bapak hari ini. Dan PLN Padang, tapi walaupun PLN Padang kelompok 1 sudah berhasil tadi melaksanakan dan kelompok 2 kelompok ASI sudah berhasil memasangkan, cuma tinggal uji kerjanya insya Allah sudah bisa. Tinggal karena PLN Padang memang perlu itu belajar itu pada saat pada saat PLN Padang. Nah, yang penting secara sambungan, secara pemasangan sudah sesuai prosedur. Oke, silakan bawa pengaria komponen. Oke, silakan duduk. Silakan duduk tempat masing-masing. Silakan duduk. Kelompok AC.
Ya. Tadi Bapak menyimpulkan dari hasil diskusi, hasil presentasi, hasil praktek, ya kan? Bagaimana kalian kekompakannya, bagaimana kalian kesungguhan belajarnya, ya? Bagaimana kalian mengatasi suatu masalah, bagaimana kalian memprioritaskan keselamatan kesehatan kerja, ya, bagaimana kalian menggunakan alat sesuai dengan fungsinya. Misalnya tadi dari kelompok DC Rasid Islami membuka suatu bau yang agak keras sedikit menggunakan tes pen, itu tidak dianjurkan. Karena apa? Akibatnya bisa rusak pada alat, ya. Sudah tidak berhasil membukanya atau membabukannya, menguncinya, alat rusak. Kalau untuk keselamatan kesehatan kerja, kelompok AC tadi misalnya kawan kalian Muhammad Ali menjatuhkan sebuah bola lampu, akibatnya pecah. Akibatnya selain pada rugi, jadi kawannya bisa berbahaya kena pecahan kaca. Itu dia. Jadi kita harus hati-hati. Itu dia. Baru pas uji kinerja tadi pada praktek kelompok AC, nasibnya PLN padam, tapi walaupun PLN padam jangan bersedih, ya kan? Yang penting pemasangannya sesuai. Kalau uji cobanya bisa nanti dipraktekkan di lain waktu, ataupun bisa nanti kalian pasangkan di rumah-rumah kalian sesuai dengan prosedur yang kita pelajari, ya. Karena di rumah pun sangat bagus ini dipasangkan. Bapak yakin dan percaya kalau disurvei hampir 70% pelanggan di Indonesia ini pelanggan PLN tidak menggunakan LCD dan seterusnya RST. Biasanya itu cuma pakai MCB. Akibatnya kalau dia kena arus bocor listrik, kena sengatan listrik, tidak akan padam. Padam cuma karena fungsi enggak. Ya, itu dia. Tadi Bapak simpulkan untuk pelajaran mulai dari diskusi, presentasi, kerja kelompok, dan praktek, itu dia. Kalau kelompok 2, keselamatan kesehatan kerjanya diutamakan. Ya, walaupun kita jago konek, masang, kalau keselamatan terancam apa gunanya, ya kan? Ya kan? Kalau kelompok 1, kelompok TC, itu dia kritik yang membangun dia. Menggunakan alat sesuai fungsinya. Itu dia. Jadi untuk selanjutnya Bapak tanya dulu, setelah kita belajar seperti ini, bagaimana perasaan kalian kalau kita sudah belajar seperti ini sampai saat ini? Semangat. Gimana? Semangat? Ya. Kita kirakan dulu. Kalau di siang hari ini, kalian Bapak bilang tetel. Strum yang strong, yang kuat, ya kan? Ya. Jadi setelah kita sampai sini, apa yang kalian dapatkan pelajarannya? Yang kami pelajari adalah Tunjuk tangan. Oke, Aditya Marino, silakan. Yang kami pelajari adalah macam-macam pengaman instalasi listrik satu pasang. Macam-macam Pengaman instalasi listrik satu pasang. macam-macam instalasi pengaman listrik satu pasang. Ada yang lain? Kalau saudara kalian Aditya Marino mengungkapkan pelajaran yang didapatkannya, dia mewakili kalian, tapi itu pendapat dia. Mungkin pendapat yang lain berbeda. Macam-macam instalasi penerangan listrik satu pasang.
Ada? Selain itu, ada yang kalian dapatkan? Mungkin pengalaman begini. Mungkin begini, kalau kesialan di sini, dijagonya di sini, pemasangan di sini, ada nggak? Dalam hal teknis. Ada, tunjuk tangan. Ada nggak? Pak, setelah kami belajar seperti ini, saya mengetahui kemampuan saya bahwasanya belajar teori itu tidak mudahnya seperti belajar praktek, ya kan? Atau kebalikannya. Belajar teori mudah, tapi belajar prakteknya jauh lebih sulit. Nah, ada nggak? Contohnya begini, pas pemasangan fitting, saya membutuhkan waktu 5 menit misalnya. Oke, untuk kelompok DC, AC, siapkan dulu apa ungkapannya? Apa kira-kira? Setelah kita belajar seperti ini, apa yang kita dapatkan pelajarannya? Bisa ilustrasi, sukses dan nilai. Oh, bagus ya. Saya menjawab bisa memasang langsung. Bagaimana cara pemasangan sistem proteksi? Itu juga, ya. Jadi kalau kawan-kawan yang mengungkapkan, kalian juga terwakili dari pernyataan si Ajis, ya, dan Aditya Marino. Nah, itu dia tadi ya. Jadi setelah kita belajar seperti ini, kita bisa memahami bagaimana sistem proteksi instalasi penerangan listrik satu pasang di rumah kita, bagaimana komponen-komponennya, bagaimana bentuk-bentuknya, bagaimana pemasangannya, bagaimana spesifikasinya, ya, begitu dia. Bagaimana uji cobanya. Tinggal lampunya. Bagaimana uji cobanya? Bagaimana tipe-tipenya? Ya, sudah bisa diaplikasikan itu ya untuk diri sendiri dan untuk ke depan. Jadi begitu dia untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, pelajaran hari ini, tentu kita akhiri dengan berdoa. Diawali tadi dengan berdoa, diakhiri juga dengan berdoa. Oke, silakan ketua kelas pimpin kawan-kawannya untuk berdoa dengan khusyuk, dan semoga apa yang kita doakan, apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita amalkan ke depannya. Oke, silakan. Sebelum kita akhiri, marilah kita menutup dengan membacakan wal asr. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Doa selesai. Oke, silakan duduk ketua kelas. Semoga apa yang didoakannya, apa yang akan kita semua, hati kita semua ikhlas, dan Allah memberkahi semua apa yang kita cita-cita dan melindungi kita semua dari mara bahaya.
Kalau kita kembali ke qadarullah semuanya mempunyai risiko. Tapi secara ilmiahnya listrik ini sangat beresiko. Ya, begitu dia. Dan materi sebelumnya, sebelum kita memulai pelajaran yang tadi, komponen instalasi listrik satu fasa. Baru hari ini sistem proteksi instalasi penerangan listrik satu fasa. Dan pertemuan berikutnya minggu depan, ya, silakan dibaca-baca di berbagai referensi, baik di buku kita, modul pembelajaran kita, ataupun internet lainnya, mata teori materinya ke depan, yaitu sistem proteksi instalasi penerangan listrik 3 fasa. Ya, kalau sistem proteksinya nanti hampir mirip-mirip dengan instalasi penerangan listrik satu fasa, tapi bentuknya cukup lebih besar-besar bentuknya, ya. Jadi arusnya sudah mulai tinggi, ya. Kutub-kutub terminalnya agak lebih banyak, ya. Itu nanti silakan dibaca, silakan diulang-ulang di rumah, dibaca, dilihat-lihat, baik itu di aplikasi TikTok, medsos, seputar kelistrikan, utamanya buku kita yang sudah Bapak bagikan sama kalian pada pertemuan semester ini, ya. Jadi materinya tentang kedepannya sistem proteksi instalasi listrik 3 fasa. Jadi cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kalau ada kesalahan ataupun kehilapan Bapak berkata-kata, Bapak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak mohon maaf kepada kita semua.